karena akan menjadi musuh bagi para pejabat. Padahal jurnalis adalah mitra, benar ya kawan? Kenapa? Pemirsa, ratusan wartawan yang tergabung dalam aksi solidaritas wartawan anti kekerasan atau SOA Kabupaten Serdang Bedagai, geruduk kantor Bupati Serdang Bedagai, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 untuk menyampaikan aspirasi, mengutuk keras sikap arogansi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Suwanto Nasution, yang mengancam akan mematahkan tulang jurnalis bernama Joni Sitompul, seorang jurnalis medanbisnisdaily.com yang sedang bertugas di Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Saat itu Joni Sitompul bersama wartawan dari berbagai media sedang berada di SD Negeri 10430 1 Pematang Panjang, Kecamatan Seirampah, untuk meliput peristiwa rubuhnya tembok bekas kamar mandi sekolah yang menimpa 3 orang murid SD negeri tersebut. Awalnya Suwanto Nasution, yang dihubungi melalui saluran telepon, sekitar pukul 16 WIB mengatakan belum tahu mengenai kejadian tersebut, dan akan mencari informasi terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian Suwanto Nasution, menghubungi Joni kembali dan berbicara dengan nada marah, sambil mengatakan agar menunjukkan mana murid yang mengalami patah tulang. Dari rekaman suara percakapan terdengar Suwanto Nasution melontarkan kalimat yang mengancam akan mematahkan tulang wartawan tersebut. Yang mana yang patah tulang, bisa tunjukkan, nanti kalau nggak patah tulang kau yang ku patahkan, ucap Suwanto. Atas sikap Suwanto Nasution tersebut solidaritas wartawan anti kekerasan SOWAK bersama dengan Forum Wartawan Hukum Forwakum, Sekber Wartawan Indonesia SWI, Forum Wartawan Lokal Forwan, dan Serikat Pers Indonesia SPRI, menyatakan sikap. 1. Mengecam keras sikap Suwanto Nasution yang mengatakan akan mematahkan tulang wartawan Joni Sitompul. 2. Menuntut Suwanto agar meminta maaf secara terbuka kepada publik terkait sikap arogan dan pernyataannya yang bernada mengancam. 3. Meminta Bupati Serdang Bedagai segera mengevaluasi dan menonaktifkan Suwanto Nasution dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, karena telah mencederai kebebasan pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. 4. Meminta agar setiap orang, institusi dan lembaga pemerintah menghargai profesi jurnalis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pernyataan sikap solidaritas wartawan anti kekerasan SOWAK tersebut diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Bupati Serdang Bedagai untuk disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya SE. Patahkan tulang. Artinya bahwa profesi kawan-kawan wartawan itu dipertanyakan. Si Kadis itu sudah tahu bahwa itu wartawan, bukan pribadi, itu wartawan yang mau konfirmasi lewat telepon. Dia tidak ada berada di tempat di lokasi. Kita sedang berada di sekolah yang kebetulan ya temboknya rubuh menimpa 3 murid. Lalu kita mempertanyakan apa sih respon atau tanggung jawab dari Dinas Pendidikan yang membawahi. Karena apa? Pada saat itu dalam masa sekolah, waktu sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi wajar toh kalau itu di luar lokasi sekolah atau tidak pada jam sekolah, mungkin tidak akan kita tanya kepadanya. Nah, oleh karenanya itu kita menganggap bahwa dia meremehkan profesi wartawan, mengancam harkat dan martabat wartawan. Artinya dia kenal persis bahwa yang tanya, saya memperkenalkan diri, bahkan mungkin tidak disimpan nomor saya. Saya kenalkan diri, saya Joni Sitompul. Saya mau tanya, apa tanggung jawab atau respon Dinas Pendidikan terhadap jatuhnya 3 korban anak-anak yang sedang di lingkungan sekolah dan dalam jam pelajaran? Berarti tidak ada pengawasan ya Pak ya? Jam saya bertanya itu jam 4 sore. Kejadian jam 8 pagi. Artinya ada kelang 8 jam. Wajar toh seorang gadis sudah tahu
informasi apa yang terjadi yang di bawahnya ya. Di bawahnya Wajar. jelas di bawahnya itu dinas pendidikan wajar dia tahu apa yang masalah yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di bawah ini. Tapi dia pada saat itu pertama dia bilang tidak tahu. Saya akan cek. Oh ya, ini telat ini, kadis telat ini. Masa 8 jam kejadian di apanya tidak diketahuinya. Ya kita nggak tahu apakah bawahannya yang tidak melaporkan. Tapi itu terserah. Kemudian tidak berkelang lama 10 menit kemudian. Karena pada saat itu kita di lokasi itu ada 7 wartawan ya yang melakukannya langsung di situ. Jadi untuk menghemat kita melakukan cross checknya satu aja kita perdengarkan pakai loudspeaker dan kita rekam gitu. Itu kita karena semuanya mau menggunakan itu nanti kata-kata apanya itu untuk menjadi rujukan kita di pemberitaan. Nah, tidak berkelang lama setelah percakapan yang pertama dia langsung mecah-mecah dengan seperti yang direkaman tadi. Nonaktifkan garisnya. Pasti sebentar lagi, sabar. Sedang diproses. Bupatinya mana? Kita aja udah tahu siapa penggantinya. Tampan. Moralnya adalah bahwa pers, jurnalis, wartawan itu dilecehkan. Gadisnya mencederai Dan Tampan. mau katakan bahwa ini tidak hanya sampai di sini, kita akan teruskan ke ranah hukum. Karena kita sudah baca dan kita sudah wawancara, kita sudah pelajari, kita sudah konseling dengan beberapa aparat penegak hukum, begitu juga penasihat hukum bahwa itu sudah layak diadukan dan itu akan dikenakan pasalnya nanti. Hidup wartawan. Wartawan Jadi, juga manusia, bukan untuk dipatahkan tulangnya. Apa yang saya alami ini tidak akan dialami lagi oleh kawan-kawan nantinya. Siapapun itu. Dan itu juga kita tolak. Siapapun tidak berhak menakut-nakuti kita, mengancam kita dengan mengatakan kupatahkan tulangmu itu kepada para kawan-kawan wartawan dan jurnalis semua. Siapapun di muka bumi ini, karena kita memang dilindungi dengan Undang-Undang Kebebasan Pers nomor 40 tahun 1999. Ya betul. Jadi kalau mereka bicara bahwa mereka demi undang-undang, kita juga bekerja demi undang-undang. Kebetulan aja nasib kami lebih miskin mungkin dengan kalian, tidak difasilitasi. Tapi persoalan harkat dan martabat itu sama. Saya mau katakan sama ya. Kau dengar itu? Hidup wartawan. Bukan untuk dipatahkan tulangnya, Pak Kadis. Malam Pak Bupatinya, hidup Tampan. Bupatinya, hidup Tampan. Kemarin butuh suara kami, sekarang kami butuh dirinya. Hidup Tampan. Hidup Tampan. Katakan Bapak Bupati, Wakil Bupati ataupun Bapak Sekda, ayo mari kita dialog. Kalau memang kami bersalah, kami mau legowo minta maaf. Tapi kalau pihak kalian yang salah, ayo minta maaf. Nggak minta maaf, kami juga akan mengadu kan ini ke Laporkan ke supaya tahu bahwa harkat martabat manusia itu sama di depan hukum. Nggak ada persoalan bahwa kalian difasilitasi apa, lalu bisa sumenang-wenang, oh nggak bisa. Tahu nggak bapak-bapak bahwa 70% pendapatan negeri ini, Indonesia ini berasal dari pajak. Pajak langsung maupun tak pajak langsung maupun tidak langsung, itu diambil dari rakyat. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Nusantara News TV mengabarkan.